Ayo silakan ibu-ibu ya. Bergeser aja, ikuti yang lain, ikuti. Ya. Baik. Sudah kamerawan? Sudah ya? Apalagi yang belum? Saya mau berpose dulu biar glowing katanya Pak ya. Ibu-ibu, siap ibu-ibu mendapatkan ilmu? Siap Bu? Tolong gadgetnya di stop dulu ya. HP-nya di off kan dulu. Ya, kita fokus sejenak, nanti saya harap ada soal jawab. Karena temanya ini ya apa ya? Deg-degser lah ya. Temanya ini tema yang mungkin ya kita sudah paham, kadang-kadang kita ini masih terus penasaran makna daripada Islam non politik wujudnya berjamaah. Baik, sudah ya. Kami mulai, mohon izin kami duduk ya, supaya lebih lebih nikmat bagi kami ya. Karyawan duduk, saya juga duduk, namun bedanya saya di atas ya. Nah, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat motornya banyak, berarti ini milik ikhwan semua. Mobil juga banyak tadi berderet ya, parkir di samping jalan ya. Berarti ikhwan-ikhwan ini semakin hari, semakin pekan, bulan, tahun semakin tambah kaya. Amin ya rabbal alamin. Lihat motornya itu. Kira-kira motor dengan ikhwan yang hadir banyak mana? Banyak ikhwan yang hadir. Karena bisa saja satu motor boncengan bertiga. Ya Bu ya? Ada nggak begitu? Ada. Takut nggak? Nggak takut, hari Minggu polisi libur ya. Tak ajarin ya. Dan baik, alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Pak, jangan di belakang bapak ibu-ibu, kasihan Pak. Nah Bapak agak geser sedikit Pak ya. Kasihan, nanti Bapak kalau buang gas kasihan ya. Nanti ibu-ibunya kabur, ya nggak jadi dengerin ya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Dalam surah At-Toha Allah mengingatkan kepada kita, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Khitab ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para al-anbiya, para rasul, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan utusan manusia, bukan utusan raja, penguasa, atau komunitas rakyat, atau satu bangsa, bukan. Bahkan dalam mengkokoh, mempertegas kedudukan para nabi sebagai nabi khatimil anbiya, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffar ruhamau bainahum. Yang artinya Muhammad itu utusan Allah. Tolong dicatat nih. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini utusan Allah. Utusan Allah, Allah bekali dengan ilmu. Tidak dibekali dengan ornamen kekuasaan. Tidak dibekali dengan istana. Tidak membangun pundi-pundi kekuasaan. Para nabi semua dibekali ilmu.
Nabi saja masih minta wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Nabi yang segalanya minta mesti dikasih, diturunkan spontanitas, mukjizat Allah beri, ya. Tapi masih minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Mafhumnya untuk umat Muhammad saat ini, ya, berarti kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya, dari remaja ketemu jamaah sampai lansia, orang tua, kawa-kawa ketemu jamaah, di mana di dalam jamaah ini pembinaan penataan umat dari semua lini dibina. Dari taklim riasah, pembinaan. Taklim niabah, pembinaan skala niabah. Ilmu. Berarti setelah dalam jamaah ini kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Walaupun sudah ada jaminan man arada buku hatal jannah fal yalzamil jamaah. Siapa yang ingin tinggal di surga, kata Rasul, fal yalzamil jamaah, maka tetapilah jamaah. Jangan mentang-mentang sudah mendapat legalitas tinggal di surga tetapi jamaah, diri kita ogah-ogahan untuk ilmu. Nabi saja sudah dijamin masuk surga, masih mau menuntut. Loh, kita ini dijamin apa belum, Bu? Masih ngawang-ngawang. Sakitnya parah, gemeternya, jangan matikan dulu saya ya Allah. Kan begitu Bu doanya. Anakku masih banyak, anakku masih kecil-kecil, istriku masih muda. Betul begitu Pak? Jujur Pak, betul Pak? Betul Pak? Wong ibu ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yang jawab betul katanya. Lah itulah jamaah, saling rasa, satu rasa, satu perasaan, ya. Tuh. Nah ini, ya, kita yang belum dijamin masuk surga saja, ya, kita masih memohon terus kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita. Kok lantas kita masih malas-malas taklim biasa dengan dalih sibuk jauh. Kalau sibuk jauh ya memang tidak ada habisnya ya Pak. Tuh, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nganterin, ya sudah, ya memang isinya begitu ya Pak ya. Tuh, ya. Nah ini, jadi dalam taklim, baik itu riasa, taklim niabah, taklim wilayah pusat, itu ada nilai hal yang lebih yang harus kita dapatkan dalam kehidupan berjamaah ini. Apa? Silaturahmi. Makmum kangen dengan umara, kangen nggak Pak? Kangen nggak? Loh, setengah-setengah. Tuh, umara kangen dengan makmum. Kangen nggak umara dengan makmumnya? Apa mau diancam makmumnya? Awas kamu kemarin nggak datang taklim. Mana infaknya? Ayo sekarang juga. Apa begitu kan? Enggak. Ya, tuh. Jadi saling mencintai, saling mengasihi, ya. Tidak sebaliknya. Walaupun ada, kata Nabi, suatu saat nanti ada tipikal umat dan umaro. Umat melaknat amir,
Amir melanat. Wah. Akan terjadi demikian dalam bahasa hadis. Suatu saat nanti akan ada makmum, keberadaan makmum, rois datang, amir datang, tidak disukai. Akan ada sebaliknya, ya, seorang amir kedatangan makmum tidak disukai. Sebaliknya ada lagi, kedatangan seorang amir dirindukan. Ngumpulnya umat, umarok rindu. Mudah-mudahan inilah ikhwan-ikhwan yang ada di Niabah Jabar Teng. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai. Nah, pentingnya kita taklim. Dalam taklim itu ada pengarahan, mesti Pak. Ada pengarahan, ada pembinaan. Kenapa kita harus taklim? Pertama, taklim dalam jamaah itu, ya, yang tidak ada duanya adalah latihan mentaati ulil latihan. Wah, taklim riasa kemarin saya nggak datang, 3 pekan nggak datang. Ya sudah, taklim Niabah saya datang. Alhamdulillah masih sadar. Amin ya rabbal. Yang jadi masalah, ikhwan, taklim ndak mau, infaknya ndak mau, ukhuwah ndak mau, amal soleh ndak mau, konsolidasi ndak mau, ta'awun birri wa taqwa nggak mau. Ada nggak begitu Pak? Ada sedikit apa banyak? Sedikit lah ya, positif aja lah ya. Ya seperti itu, dilalanya kok sedikit ya Pak. Nggak ada temennya ya Pak ya. Andai kata ada temennya, nah kan, apalagi yang mesti dibutuhkan. Satu lagi Pak Naib, satu lagi di belum ya. Udah penuh nih ya, udah nggak apa-apa ya. Kayak artis ya Bu, kayak artis di studio itu kan. Saya pernah dibegini kan di TV Bandar Lampung itu penuh semua Pak. Ya begitulah kalau artis beken begitu Pak ya. Semuanya mix semuanya. Ya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah penterjemah ya Pak. Dalam hati saya ini bakal amplopnya gede gitu Pak ya. Tau-taunya jazakallah khair ya di luar. Tapi Allah yang membayar ya. Pesawat gratis, bolak-balik ya. Masuk TV gratis. Nah gitu kan enak ya Bu ya. Positif aja. Tinggal yang belum ada ini haji gratis yang belum ada Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minta aja pada Allah ya. Lanjut Bu ya. Lanjut. Nah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 misi para nabi ya. Yang tadi mintanya ilmu sudah dibekali ilmu oleh Allah. Minta lagi ilmu kepada Rasulullah wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ada 2 misi para nabi dalam surah As-Surah. Sara'alakum minad dini ma wasa ila Nuh wa auhayna ila Isa wa Musa wa Ibrahim an aqimuddin fala tatafarraqu fi. Dalam surah As-Surah ya, buka aja Pak surah As-Surah ya. Tuh. Ayat berapa? Ayat 13 surah As-Surah. 2 misi para nabi apa? Aqimuddin, tegakkan agama. Sudah. Jadi para nabi itu tidak membangun dinasti, tidak membangun kekuasaan, tidak membangun istana. Tolong catat nih para ikhwan ya. Misi para nabi 2, aqimuddin, tegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan berfirqah-firqah. Artinya perintah berjamaah. Tegakkan agama secara berjamaah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya berarti apa? Tegakkan din wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama, jangan berfirqah-firqah. Maksudnya apa? Tegakkan agama al-Islam ini, amalkan dinul Islam ini secara berjamaah. Ini para ini.
Ya, para nabi dari Adam. Bu, istrinya Adam siapa, Bu? Hawa. Tuh, kalau kita ngucapin Abul Basar, nenek moyang kita Adam, mulut kita tertutup nggak, Bu? Adam. Tertutup nggak, Bu? Kalau bilang Hawa, terbuka nggak? Maka Hawa itu perempuan, mulutnya terbuka. Ibu-ibu memang ngobrol terus. Muslimin adem. Nah kan, di majlis ilmu tenang ya Pak ya, tenang. Tuh, istilahnya seperti itu. Betul Bu? Jujur, ngaku. Betul nggak? Tadi ngobrol nggak? Adam apa Hawa? Hawa. Oh ya, buka terus ngobrol. Itu fitrahnya perempuan ya Bu ya. Katanya begitu ya. Tuh, tapi ini nggak ada dalilnya Pak ya. Nggak ada dalilnya. Nanti dicari-cari, nggak ada dalilnya. Ustaz, bid'ah itu Ustaz ya. Jangan ya. Itu istilah aja. Bumbu orang ceramah Bu ya. Baik ya. Nah, tegakkan agama secara berjamaah alias tidak boleh berfirqah-firqah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah al-Islam atau Al-Quran. Caranya bagaimana? Jami'an, seraya berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berfirqah-firqah. Ya, di dalam terjemah Quran Depak itu lafaz jami'an nggak diartikan. Betul. Maka kalau para ikhwan membaca wa'tasimu, kemudian sari tilawahnya dibaca, harus refleks. Ya, jangan ngikuti letterlak pada terjemah. Mesti apa? Ada terjemahnya enggak? Enggak diterjemahin. Jami'an enggak ada terjemahnya itu. Enggak diterjemahkan. Kamu sekalian kan? Padahal itu maknanya jami'an adalah berjamaah, karena ada lafdzul qarina, lafadz perbandingannya. Apa itu pada lafadz? Wala tafarraqu, jangan berfirqah. Nah ini para ikhwan ya. Nah, para nabi dan para rasul tidak membangun dinasti, tidak membangun negara. Ini tahun politik. Ceritanya ini sebentar lagi tahun 2024. Kalau di medsos, di YouTube ya, Masya Allah ya, sudah mulai rame ya. Tuh, ada yang ditinggalkan, ada yang rangkulan ya Pak ya. Masya Allah, itu dunia politik. Nah, kita selaku ikhwan yang sudah di dalam jamaah, jamaah ini non politik. Apa itu non politik? Ya, apakah kita anti politik? Apakah kita buta politik? Tidak. Hanya sekedar wawasannya saja. Ya, nah, mencari wawasannya saja. Yang dimaksud non politik itu bukan buta politik, Pak. Ikuti saja, tapi tidak terbawa arus. Jangan sampai ikhwan ada yang jadi caleg. Kalau ada, tanggung jawab nih untuk menasihati. Apalagi jadi tim ses ya, ukhuwah tanggung jawab ya. Jangan sampai ya melihat tergiurnya iming-iming ya, jadi tim ses nyalek apalagi ya. Tuh jangan sampai para ikhwan. Nah, non politik ini ya adalah akidah, bukan masalah fikih yang sifatnya furu' yang menjadi khilafiyah. Ya, non politik itu kalau disampaikan tengah ibu-ibu ya pokoknya nggak ngerti lah, itulah tak jamin nggak paham. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang latar belakangnya berbeda-beda, dipahamkan non politik ya, di dalam jamaah paling cuman anggut-anggut doang. Iya, esensinya, hakikatnya mungkin belum bisa dipahami secara utuh. Nah, yang muda-muda ya, yang memiliki background mungkin rajin membaca, kemudian rajin menganalisa dan seterusnya, akan mudah paham insya Allah.
Tapi insya Allah manggutnya ibu-ibu, manggutnya mantuk-mantuknya bapak-bapak, ya, karena menghayati betapa nikmatnya hidup berjamaah, itu saja. Betul Pak? Kalau dipahamkan non politik, ya susah Pak pahamnya Pak. Masya Allah, saya saja pahamnya itu ketika usia sudah 25 tahun baru mulai paham, ya. Baru mulai paham. Jamaah ini wahyu Allah, ya. Jamaah muslimin atau Hizbullah ini wahyu Allah. Yakin Bu? Ikuti ya, tolong dengarkan. Jamaah muslimin ini adalah wahyu Allah, ya. Tidak ada kaitannya dengan hiruk pikuk politik. Maka jamaah muslimin atau Hizbullah non politik. Apa maksudnya? Saya rincikan dulu. Jamaah ini sumbernya mana? Wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Saya rincikan dulu ya. Ini dari Ustadz Hasim dan juga Ustadz Saifuddin almarhum. Jamaah ini sumbernya wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qurannya apa? Wa'tasimu bihablillahi. Sunnahnya apa? Talzamu. Nah, banyak ya. Politik sumbernya ro'yu, otak manusia, relatif dan mudah berubah-ubah. Betul? Kalau wahyu abadi enggak? Abadan selama-lamanya. Jamaah dari Nabi Adam sampai nanti kiamat tetap jami'an, ya, tetap wa'tasimu, ya. Politik sumbernya apa? Akal, otak manusia, mudah berubah-berubah sesuai dengan iklim dan situasi kondisi. Hari ini perangkulan, besok cerai-berai. Betul Pak? Ada begitu? Masya Allah, itulah dinamikanya, ya. Dua, wahyu wahyu mengenal sanksi dosa dan adab neraka. Betul? Betul nggak? Wahyu mengenal sanksi dosa dan adab neraka. Siapa yang maksiat, tempatnya dosa, mendapatkan dosa dan siksa. Siapa yang beramal, tempatnya mana? Surga. Nih dua ya. Nah, wahyu mengenal dosa dan adab neraka. Wahyu, ya. Siapa yang maksiat, tempatnya neraka kalau nggak tobat. Siapa yang beramal soleh, tempatnya surga. Betul Pak? Oh, kalau politik nggak mengenal begitu. Halal makruh subhat hantam. Yang penting apa Pak? Yang penting apa? Nah, yang penting bisa berkuasa. Nih, orang berpolitik itu ada 3 tujuannya Bu, ya. Orang berpolitik tujuannya 3. 1, bagaimana bisa berkuasa. Betul? Betul? Tujuannya kekuasaan kan? 2, bagaimana mempertahankan kekuasaan. 1 periode terlalu cepat, 2 periode sedang, 3 periode mau nggak? Mau nggak? Nah kan? Pernah ada wacana begitu kan? Betul? Oh, ya. Nah ini yang ketiga, bagaimana mengembangkan kekuasaan. Betul nggak? Nah ini realnya ini. Oh, yang ketiga sekarang, wahyu wujud pengamalannya jamaah muslimin beserta imamnya. Tuh, wahyu wujud pengamalannya, praktek pengamalan Al-Quran adalah jamaah muslimin wa imamahu. Paham Pak Rewan? Nah, politik wujud pengamalannya ormas, orpol, apalagi negara nah itu. Betul nggak?
Itu jelas. Wahyu, ya, wahyu tujuannya maghfirah dan ampunan Allah, betul? Isi Quran kan Pak? Nah itu. Politik tujuannya kekuasaan. Jelas dari sini? Jelas para Iwan? Mana yang harus dibesarkan, wahyu apa politik? Mana yang harus diperjuangkan, wahyu apa politik? Nah, ya, wahyu, ya, Al-Quran itu mesti benarnya. Di dalam berpolitik ada benarnya enggak? Ada, tetap ada Pak, ada benarnya. Namun benarnya ini bias. Benar menurut A, belum tentu benar menurut. Betul begitu Pak Iwan? Bisa dipahami nggak ini? Bisa paham Bu? Bisa ya? Udah mangkut-mangkut aja Bu. Yang penting Ibu nggak ngantuk, saya juga senang biar cepat pulang. Nah ya, nanti ada soal jawab pendalaman ya, Mun ya. Nah, paham ya Pak Iwan ya? Dari sini bisa dipahami. Ya, tuh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betul Pak Iwan? Betapa banyak satu taifah jumlahnya sedikit akan mengalahkan kelompok yang begitu besar dengan izin Allah. Bagaimana Talut dan Jalut, betul? Ada kisahnya Talut dan Jalut? Nah, sedikit enggak Talut? Talut yang solehan, ya, pemimpin yang soleh dari kalangan Bani Israel, umatnya sedikit. Kata Talut apa? Kata Talut, ya, hai umatku Bani Israel, kalian sudah capek. Saya tahu kalian sudah capek. Kalian diperangi oleh Raja Jalut terus menerus. Harta kalian dirampas, hak-hak kalian dirampas. Maka dikirim oleh Allah namanya Raja Talut. Nah, Talut ini raja yang bukan dari kalangan, pemimpin yang bukan kalangan dari umat Bani Israel. Ya, ternyata dia seorang tukang kebun kurma. Nah, tapi ahli strategis. Talut ini pinter, berilmu, pandai strategis. Sebelumnya dilecehkan oleh umat Bani Israel. Tukang kebun kok mau mimpin umat Bani Israel yang terhormat, dilecehkan. Ya, ternyata pilihan Allah, beliau menjadi pemimpin, ya, untuk mengalahkan Raja Jalut yang kokoh dan gak ada yang bisa mengalahkan. Nah, apa kata Talut kepada pasukan umat Bani Israel? Nanti kita akan menyeberangi sungai. Tuh, ya, akan menyeberangi sungai, ya, di mana nanti sungai itu, pesan saya, kalian jangan, pokoknya cukup lewat saja. Lewat, nyemplung tapi lewat, jalan di air, ya. Jangan minum, apalagi bawa botol mumpung, apalagi sampai nyilem. Tuh, yang terjadi apa? Umat Bani Israel nggak taat. Illa qalila, kecuali sedikit, ya, yang nggak minum cuma sedikit yang nurut sama Talut. Sisanya apa? Karena perjalanan panjang, haus dan dahaga, persediaan air minum sudah habis, ada air. Teruji nggak Pak? Nah, disinilah teruji keikhlasannya, ketaatannya, ya. Mereka memanfaatkan, nggak nurut, nggak ingat pesan Talut. Tuh, ya. Akhirnya mereka memanfaatkan situasi, mumpung Talut nggak lihat, ya. Ambil botol minum, penuhi, nyilem, minum. Nah, kenyang kan Pak? Gitu Pak ya. Tuh, mereka teruji. Akhirnya pasukan Talut ini jumlahnya semakin dikit. Padahal pasukan Jalut, tak tertandingi jumlahnya Pak. Nah, turunlah ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukannya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang begitu banyak raksasa dengan izin Allah. Nah, jamaah ini posisinya.
Sudah jelas, roadmapnya sudah jelas, jalannya sudah jelas. Taat komando pada imam, sudah. Sami'na wa ata'na fima ahabba au karya, fiman syatika wa maghraika wa atharatin alika. Dalam hadis riwayat Muslim ya, taatlah kamu pada amir. Isma'u wa ati'u, taatlah kamu, dengarlah, taatilah. Wa in umira alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak Habsi, ya, mujaddaun, hidungnya rumpung. Rumpung itu apa, Pak? Coba pegang Pak hidungnya, Pak. Ya, ada rumpungnya enggak? Hidungnya rumpung, tapi memimpin. Fasma'u wati'u wa in umira alaikum abdun habasyiyun, ya, ma aqama fikum kitaballah. Selama dia memimpin kamu dengan Al-Quran, kebenaran, taati. Akan ada nanti Pak model kepemimpinan itu. Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti Pak? Ya itu terserah Allah. Karena kembalinya sistem fase kelima, summa takunu khilafata ala min hadin nubuwah, non politik thumma sakat. Non politik itu akidah Pak. Maka jangan ikut-ikutan, sudah diam aja. Imam tidak nyuruh dan imam juga tidak pahami Pak Rewan ya. Apalagi kampanye, apalagi jadi tim ses, apalagi nyalek. Yang penting nggak nyopet ya Pak ya. Nah ini ya, Masya Allah ya. Ada ikhwan yang beranggapan seperti itu, nanti akan dikalahkan. Jangan mendahului Allah. Ata amrullahi fala tastajilu. Keputusan Allah akan datang, tiba pada waktunya. Kamu jangan dikte Allah. Kadang-kadang kita itu dikte ya Pak ya. Cepatnya ini jamaah ini terus berkembang di mana-mana, pada beat, pada sadar. Malnya nggak jalan, taklimnya nggak jalan. Banyak yang mubaya'ah di mana-mana, pembinaannya yang kobol-kobol. Betul Pak? Di sana, di sini enggak ya. Di sini mandek terus Pak ya. Lihat aja mau bangun masjid 2 tingkat. Ini abah mana yang seperti itu? Cikampek aja cuma 1 tingkat, itu pun nggak kerawat plafonnya. Ini 2 tingkat, bayangkan. Kalau sudah 2 tingkat berarti mau berapa tingkat lagi Bu? Ya karena nggak ada tempat lain ya Pak ya. Ya jalan satu-satunya yang ke udara ya Pak ya. Nah itu ya. Sudah 5 tingkat, nanti Allah datangkan rezeki, walet datang. Wah kan, rezeki ya Pak. Amin ya. Dan yang terpenting bagaimana markasnya Abah itu ada yang segoroknya Pak, ada macannya. Nah itu markasnya Abah itu harus ada macannya, biar mengaum terus dulu Pak. Ya, ada ulamanya, harus ada. Mungkin kalau bahasa Ustaz Abdul Hidayat apa Pak? Emang Tomang masih ada ikhwannya? Ya Allah ya. Pernah begitu Pak? Emang masih ada ikhwannya? Ya memang ciri-ciri itu akan terlihat. Sudah sepuh-sepuh, sudah batuk-batuk, yang muda-muda nggak kelihatan. Betul begitu Pak Iwan? Perlu nggak Tomang itu ada kiainya? Perlu nggak ada yang dijerahkan ke Tomang? Kalau nggak ada kiainya ya buat kiai gitu loh Pak. Tuh, caranya bagaimana? Bawa ke Cikampek muslimin. Tapi muslimin ya. Daripada cari kerjaan nggak dapat, bawa ke sana aja, belajar setahun aja sama saya. Mau saya pahamkan tentang masalah jamaah imamah sudah. Sama masalah mungkin tafsir ya. Masalah usul fikih. Dah 3 itu aja. Kan saya edukasi. Mungkin umpama ya dari Subhan ada yang mau 1 tahun belajar, terbuka silakan. Ya akan saya tekuni betul. Nanti bisa kembali ke Tomang untuk membina umat jadi segoronya gitu loh Pak. Jadi kiainya, jadi kedungnya gitu loh Pak. Jadi macannya. Ngerti Pak? Kedung. Kali itu kalau nggak ada kedung dilecehin nggak Pak? Kali, sungai, kalau nggak ada kedungnya dianggap enteng nggak? Dianggap enteng. Tapi kalau ada kedungnya orang hati-hati nggak Pak? Hati-hati. Ada macannya, mengaum, ya. Maksudnya apa ada macannya? Sebagai rujukan orang lain, kelompok lain muslimin
yang mungkin belum paham jamaah, ngomong jamaah, mengkerdilkan, mungkin menggembosi tanda petik, macanya ngaung. Hati-hati ada ustadz ini. Kan begitu, ya. Ini idealnya pembinaan umat, satu rias satu kiai. Tapi yang istiqomah kiainya, ya. Kiainya yang istiqomah, yang sabar, membina umat, gak perlu hanya pakai gadget aja. Nggak datang-datang, ya datangin ke rumahnya. Ada apa mas? Nggak datang taklim? Iya, istri saya mencret terus gitu. Oh, kita kan nggak tahu pak. Di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas. Tahu-taunya apa? HP-nya hilang. Ada nggak? Iya, atau lagi dicas ya. Banyak ya. Jadi memang begitu pak. Yang dalam dinamika. Nah, jamaah ini yang sudah kita amalkan, ini karunia Allah, hadiah terbesar, ya. Maka Bapak Wali Al-Fatah ketika pertama kali mengajak muslimin untuk berjamaah, apa tanggapan muslimin pada saat itu? Apa-apaan ini Pak Wali Al-Fatah mengajak kita ke zaman, kembali ke zaman apa maksudnya ke zaman onta? Nggak mungkin luzumul jama'atul muslimina wa imamahum, ya. 14 abad yang lalu bisa diamalkan di abad 21 atau abad 20 pak ya. Nah nggak mungkin itu maksudnya tuh, ya, nggak mungkin. Tapi kehendak Allah, dengan izin Allah, Bapak Wali Al-Fatah setelah mempelajari perjalanan diadakannya berbagai macam konferensi tingkat dunia sampai 12 kali di Madinah dengan Dewan Khilafah gagal, ya, di Lahore Pakistan, di Mekah, di Mesir, di Karachi, di India, di Mesir, di Maroko, kemudian di Indonesia enggak, ya, itu semua gagal, termasuk di Yerusalem Al-Aqsa. Tidak menghasilkan apapun. Bahkan dalam pertemuan yang kesekian kalinya, ya, Idi Amin presiden Uganda sama pemimpin itu Abdurrahman Saleh, ya, Saleh Abdurrahman, yaitu pemimpin negara dari Yaman, mengusulkan dalam pertemuan Dewan Khilafah itu supaya Raja Mekah menjadi khalifah, Raja Faisal menjadi khalifah. Tawaran itu ditolak oleh Raja Faisal. Saya bukan khalifah, saya raja. Itu setelah Bapak Wali Al-Fatah, ya, mengirim surat ke Raja Faisal 2 tahun. Berarti Raja Faisal sudah menerima surat dari Bapak Wali Al-Fatah, ya, tentang pengamalan jamaah ini sudah ada. Nah, saya berhusnudzon, pandangan saya, Raja Faisal saat itu bisa saja tahu, sudah ada kok, masa nunjuk saya, kira-kira gitu pak ya. Tuh bayangkan, ini kehendak Allah. Tuh, akhirnya surat itu balasan sampai kepada Raja Faisal, kepada Bapak Wali Al-Fatah, serta pemberian hadiah Syekh Doktor kepada Wali Al-Fatah. Saya hanya baca sejarah pak ya. Tuh, karena ini saya ulang-ulang di anak didik di Cikampek Tarbiyah, jadi saya hafal. Karena diulang tiap hari pagi sore, anak-anak hafal, ya saya juga ikut hafal. Kan begitu pak ya, nyontoi memaksakan hafal. Tuh, ya, alhamdulillah, ya. Nah saat itu sebelum Bapak Wali Al-Fatah dibaiat, beliau selalu menyeru, nah ini sejarah, menyeru kepada muslimin untuk kembali kepada pimpinan Allah dan Rasulnya. Tapi beliau belum tahu bentuk pengamalan wujud kesatuan itu bentuknya kayak apa. Beliau belum tahu pak. Kalau kita mau ke Surabaya tapi kita belum tahu alamat kendaraan mobil yang akan kita pakai, nyampe enggak pak? Enggak. Ibarat seperti itu. Pak Wali Al-Fatah senantiasa mengajak bersatu kepada Kiai Maksum, Kiai Bori, Syekh Al-Musolili, Amin Pasha, ya. Kemudian
Banyak ya ulama-ulama di zamannya. Syekh Maksum ditawari, Syekh Bukhari ditawari, mereka ahli tafsir, ahli hadis ditawari. Ustaz Maksum aja yang jadi imam ya. Enggak. Tawakkal ke Ustaz Bukhari, ahli hadis. Enggak. Pak Wali aja lah. Pak Wali kan ngomongnya di mana-mana kesatuan. Padahal Pak Wali itu belum membuktikan wujud kesatuan itu kayak apa, belum tahu. Karena Pak Wali di mana-mana bicaranya masalah bagaimana penyatuan muslimin dalam bentuk kesatuan murni. Ada yang menawarkan sudah Pak Wali dalam bentuk partai politik aja. Enggak, itu hanya berebut soal kursi, kata beliau. Ditolak tuh dalam sejarahnya Pak, ditolak oleh beliau. Maka timbullah dalam benak beliau, ya, timbullah 3 pertanyaan dalam benak beliau. Kenapa? Satu, nih pemikiran Wali Al-Fatah, dalam benak Wali Al-Fatah timbul 3 pertanyaan. Satu, kenapa perjuangan umat Islam selalu gagal? Konferensi tingkat dunia 12 kali Pak, diadakan tingkat dunia Pak, termasuk Hamka dipanggil. Iya, ahli-ahli di zamannya saat itu. Di dalam benak Wali Al-Fatah, kenapa perjuangan umat Islam untuk menyatukan umat selalu gagal? Satu. Yang kedua, mustahil dalam Islam tidak ada solusi. Yang ketiga, ya lewat lagi. Yang ketiga, jika perjuangan Islam ini ya dicampur dengan ranah politik, itu nggak akan pernah terjadi. Tuh, dari 3 itu terus bergulir. Akhirnya beliau dibaiat. Saat itu gerakan jamaah berbentuk Hizbullah. Ya. Ditemukanlah hadis Hudzaifah bin Yaman 6 tahun setelah beliau dibaiat, ketemu talzamu jama'atal muslimina wa imam. Beliau dibaiat di Menteng Suropati, Jalan Suropati 1, di Gedung Adukstad yang sekarang Bappenas. Dibaiatnya di situ Pak. Ini sejarah. Anak-anak kita miskin. Sejarah seperti itu. Betul Pak Rewan? Miskin pemahaman jamaah, apalagi sampai Islam non politik. Jamaah ini nggak akan pernah bekerja sama dengan partai politik, organisasi manapun. Contoh, ya, Idul Fitrimu duluan ya, putusan imam. Hilal sudah terlihat, ya sudah, kelompok lain, aku ikut kamu dulu, tahun depan kamu ikut saya. Itu yang dimaksud, ya. Jamaah ini tidak bekerja sama dengan organisasi manapun dalam bidang akidah. Dalam bidang sosial, pendidikan boleh, ya, informasi pendidikan, informasi masalah ukhuwah rescue boleh nggak Pak Rewan? Boleh. Tapi soal akidah, lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi non politik itu jamaah wujudnya adalah akidah, bukan masalah pemahaman fikih, bukan. Ini akidah, ya. Jadi seperti itu, ya. 3 menit lagi. Nah, saya bacakan para ikhwan bukti Islam non politik itu, ya. Bukti Islam non politik diabadikan oleh para alim ulama dalam syairnya begini para ikhwan. Ya, nih saya tulis, ya. Ini menjadi kurikulum anak-anak, ya. Nah, seorang ahli syair mengatakan begini para ikhwan, ya. Ashku, ini saya tulis Islam dalam kurung jamaah muslimin non politik. Yaqulu syair, berkata ahli syair, kaifa ashku ila tabibi mabi walladhi bi asabani min tabibi. Kalau diartikan begini para ikhwan, bagaimana saya mengadu ke dokter saya sedangkan saya ini sehat. Paham? Kalau kita sehat gak mungkin ngadu ke dokter. Walladhi bi asabani min tabibi, ya, yang menyebabkan saya sakit itu adalah dokter saya. Paham dari sini? Paham dari sini Pak Rewan? Ada seorang ulama berkata, ya, ada sebuah pertanyaan dari Khalid bin Abdullah.
Ya, kalau umat Islam itu nggak tahu musuhnya, paham Pak Rewan? Kalau umat Islam ini nggak tahu siapa musuh umat Islam, al-Yahud wan Nasara, ya, bagaimana akan bisa mengalahkan? Kalau umat Islam ini nggak paham perjuangan, harus secara berjamaah, pahala perjuangannya melalui organisasi ormas dan orpol, bagaimana akan memenangkan umat Islam? Paham Pak Rewan? Ibarat orang sehat ngadu ke dokter, dokternya yang ngasih penyakit. Islam, permasalahan umat Islam jangan dicampur-campur dengan pemikiran barat, paham Pak Rewan? Sudah, demikian cukup ya. Bisa dipahami Pak Rewan? Ya, mudah-mudahan ya, yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kurang salahnya dari pribadi kami, al-afwa minna ya. Masih ada waktu Mas Juju? Udah mau zuhur ya? Bisa, ada yang mau bertanya Pak Rewan? Simpel Pak, silakan. Nggak apa Mas Juju ya? Langsung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Alhamdulillah Bapak kemarin sini hari kita bertemu dengan Ustaz Muflisin. Ya, amin, sama-sama Pak. Jajarannya Pak. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemukan lagi untuk dalam taklim ya Pak ini. Ya. Tadi saya menyampaikan bahwa ditegakkannya kelapa aliran Sinupet itu 53 oleh di sini disebutkan. Tapi wali al-fatah itu di PS tahun 74 di Kedua Sudarma. Nah ini kami kurang paham, mohon diperjelas lagi. Oh ya, ya. Jadi jamaah ini diamalkan, bukan ditegakkan Pak ya. Kalau ditegakkan itu ya organisasi ya, diamalkan kembali ya, diamalkan kembali, bukan didirikan, bukan ditegakkan. Tahun berapa? 10 Dzulhijjah 1372 Hijriah atau 20 Agustus 1953. Saat itu juga Bapak Wali Al-Fatah dibaiat menjadi khalifah atau imamul muslimin. Itu Pak. Di mana? Di gedung Adukstad Bappenas sekarang di Menteng Pak ya. Oh, jadi itu Pak. Ya. Jadi tahunnya 73 Hijriah, Masehinya 53 ya. 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 Yang dia 72 ya. Ya. Itu Pak ya. Yang 1372 Hijriah. Saya belum paham Ustaz nih. Jadi sini kenapa hari kedua itu ditegakkan atau diamalkan kembali tahun 53 ya. Nah, Masehinya. Ya di sini Wali Al-Fatah itu dibaiat tahun 72 ya. 74. Iya. Itu Hijriahnya Pak. 72 itu Hijriahnya. Masehinya 53. Masehinya 53. Hijriahnya 72. Ya. Ya, itu. Tadi kemudian saya ini agak lambat nih. Ini saya dengar tadi dibayarnya tahun 74. Enggak Pak. 72 Hijriah ya. Masalah berarti ini agak lambat Pak. Ya sama-sama Pak ya. Saya juga yang muda terlalu kecepatan ya.